eh, baik di dalam materi ini maupun di luar materi ini silahkan ya teman-teman. Ada kendala apa, ada pertanyaan apa, silahkan aja. Siang Kak Arik, Oh mau ya, tanya. siang. Kalau dapat suppliernya itu kita dari pengumpul. Pengumpul. Nah, sedangkan kan kalau misalnya makanan biasanya sertifikatnya lebih macam-macam yang Kak Arik sampaikan di minggu kemarin, itu yang nempel ke produk pun banyak gitu kan. Sedangkan kan kalau pengumpul ya saya cuma jual beli aja tapi nggak bertanggung jawab kepada sertifikat. Nah, kalau kayak gitu gimana ya Kak? Pengumpulnya ini bentuknya seperti apa ya? Kayak kemarin saya kopi. Nah, kopi itu kan biasanya lebih ke koperasi atau pengumpul. Oke. Nah, itu gimana ya, Kak? Oke, jadi biasanya di dalam koperasi atau si pemilik atau pengepulnya itu mereka kalau sudah terbiasa ekspor, biasanya mereka ada sertifikasinya. Nah, kalau memang tidak ada, ya terpaksa kita harus yang urus. Nah, kalau kopi raw material ini tergantung dari produknya ya. Yang agak banyak sertifikasinya itu ada di makanan olahan. Terus terang aja ada di makanan olahan. Tapi kalau misalkan yang kopi raw material seperti itu, apalagi green bean, nah itu jarang sekali ada sertifikasi yang ribet biasanya. Biasanya ya paling enggak ya sanitary, phytosanitary, karantina, dan juga COO, ICO. Itu standar sih untuk yang seperti itu. Itu tidak melekat pada produknya, tapi melekat pada proses ekspornya. Jadi kurang lebih seperti itu, Kak. Tapi kalau misalnya yang diharuskan kayak Kakak yang cerita kerupuk, itu Mm-mm. harus bukan kerupuk ya. Apa sih saya pernah dengar itu dari pengumpul kayak contohnya cengkeh yang tadi tuh Kak. Mungkin kalau cengkeh mah agak Mudah. ringan ya karena kan Iya, nggak ada. buyer yang minta ya. Iya, Tapi nggak. kalau misalnya kita benar-benar dari nol Kak, sedangkan kan kita produk itu dari pengumpul terus mau diekspor. Nah, itu prosesnya gimana ya, Kak? Sedangkan dia ada sertifikat yang minta. Berarti kita yang buatin gitu ya. Iya, ini sertifikat yang diminta apa dan juga produknya apa ya? Mungkin bisa bisa nanti saya jelaskan lebih lebih spesifik gitu, Kak. Kira-kira apa ya untuk request-nya, sertifikasinya apa dan juga produknya apa contohnya gitu ya. Belum kepikiran. Maksudnya saya cuma nanya sekilas aja Oh, sih produknya. oke. Jadi contoh ya misalkan ya, sebetulnya gini. Sebetulnya di peraturan di negara-negara itu biasanya standar, sangat standar untuk syarat-syaratnya. Contohnya begini. Kalau makanan saya ke Saudi Arabia itu syaratnya cuma tiga. Ya, tiga. Syaratnya cuma tiga. Empat deh, boleh deh, empat deh. Yang pertama ada halal. Yang kedua ada karantina tumbuhan. Yang keempat ada phytosanitary. Yang kelima ada health certificate. Nah, sertifikat-sertifikat ini sertifikat yang tidak terlalu ribet dan juga tidak terlalu mahal untuk pembuatannya. Kita bahas satu-satu. Halal. Halal ini dulu saya bikin 3 juta per kategori produk. Kayak misal contohnya gula merah. Gula merah saya ada 3 bentuk. Batok, granul, sama cair. Nah, itu satu kategori namanya. Mereka nyebutnya itu satu kategori produk. Jadi biayanya 3 juta, cukup 3 juta. Nah, kemudian karantina. Karantina ini murah, paling tapi ini harus diurus tiap kali shipment. Kalau yang halal kan dia periodik ya, 3 tahun atau 5 tahun. Kemudian di sini ada karantina. Karantina yang mungkin taruhlah 500 atau 800 ribu per shipmentnya. Kemudian ada phytosanitary. Phytosanitary ini penerbitan sertifikat atas dasar karantina. Kalau karantinanya ini lolos,
Berarti tidak ada masalah untuk penerbitan fitosanitary. Fitosanitary itu kurang lebih berapa ya kemarin ya di catatan itu kurang lebih 700-an lah. Kurang lebih ya 600-700 ribu. Nah, kemudian health certificate. Health certificate itu apalagi ini gratis. Kalau misalkan kita delegasikan ke forwarder itu mungkin cuma 200 sampai 250 ribu. Nah, ini sertifikat dasar yang biasanya diminta oleh negara-negara tertentu. Nah, beda lagi kalau misalkan permintaan buyer. Permintaan buyer misalkan saya mintanya harus organik nih, kalau nggak organik nggak mau, yaitu harus dinegosiasikan lebih lanjut ke buyernya. Mereka mau order berapa? Kalau nanti saya bikin organiknya, organik puluhan juta, ratusan juta, nanti kamu ordernya cuma sekali. Nah, itu harus ada terjadi negosiasi terlebih dahulu untuk seperti itunya. Tapi rata-rata untuk sertifikasi yang diminta oleh persyaratan negara biasanya simpel-simpel atau standar-standar lah secara garis besar. Yang penting kalau itu makanan dia menunjukkan bahwa produk tersebut aman dimakan oleh manusia. Itu aja sih sebetulnya. Nah, untuk syarat lainnya biasanya mengikuti permintaan dari buyer tergantung dari segmen mana buyer itu bermain di negara mereka. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya, Kak. Iya, atau mungkin karena kebanyakan informasi yang kita terima, kayaknya Hmm. kita dengar sertifikat tuh kayak udah Ribet ya? Udah ribet. lebay banget gitu, hiperbola banget di pikiran Ya kita betul tuh, betul. ngurusinnya, terus biayanya pula, Iya. terus perlu sertifikat yang baru kita dengar ini apa, ini apa, ini apa, jadi mungkin buat kita takut juga di satu sisi gitu ya, Kak. Iya, mungkin ada seperti itu. Tapi nanti kita akan juga belajar nih gimana cara analisa sertifikasinya atau syarat masuknya. Di meeting ketiga, kita akan analisa biar kita kira-kira tahu nih negara A untuk produk A itu kira-kira minta apa aja. A, B, C misalkan. Oke, berarti paling tidak kita harus siap untuk mengurus 3 sertifikasi atau 3 dokumen itu. Nah, untuk yang lain-lainnya kan disesuaikan dari buyer tadi, permintaan buyer tadi. Kalau buyernya ya mainnya di high end, ya biasanya sertifikasinya agak sedikit banyak. Nah, itu tergantung kita mau kerjain atau enggak, kita mau urus atau enggak. Atau misalkan buyer mau bantu atau enggak. Nah, di satu sisi saya juga pernah dibantu oleh buyer, yaitu tentang apa sih namanya sih? Nutrition fact. Nutrition fact. Jadi di ekspor pertama itu kita nggak nggak ada dana untuk bikin nutrition fact. Jadi kita bilang ke buyernya, ya ini kan nutrition fact bisa dipakai bertahun-tahun kata saya kan sama teman. Udah nggak tahu malu pokoknya kita pada waktu itu. Bisa nggak satu produk ini dibantu karena kita kekurangan dana. Akhirnya si importir atau buyer kita itu ngebantu biaya untuk yang namanya nutrition fact. Nutrition fact kan nanti kan ada hasil hasil apanya ya? Hasil uji uji si kandungan ini kan. Nah, itu yang nanti kita kirim. Nah, pokoknya nggak usah takut-takut lah tentang kalau misalkan dengar sertifikasi ini nggak terlalu juga. Nah, itulah gunanya nih nanti kita nih belajar nih analisa kondisi perusahaan dan juga negara tujuan ekspor. Agar kita tahu nih kekuatan perusahaan kita itu baru sampai mana. Jangan pasarin ke negara-negara yang udah yang udah punya apa ya, yang udah punya requirement tinggi atau permintaan yang tinggi seperti Eropa, Amerika. Itu jangan dulu. Kalau misalkan perusahaan kita mampunya ya mengurus sertifikasi A, B, C, D, E, ya udah kita cari negara-negara yang kira-kira mereka menerima produk kita dengan sertifikasi yang A, B, C, D, E. Nah, salah satunya kalau produk saya ya ke Arab. Kan Arab kurang lebih sama seperti Indonesia, tidak terlalu
tidak terlalu detail ya untuk kandungan ini harus sekian, nggak boleh ada kandungan ini. Nah, beda halnya kalau mungkin Jepang, Eropa, dan juga Amerika. Mereka pasti minta itu kandungan untuk tidak ada kandungan-kandungan yang berbahaya ya, atau yang dinyatakan oleh mereka sedikit berbahaya dikonsumsi, itu pasti mereka minta tuh harus 0 ya, 0% ini. Biasanya sih kayak gitu. Apakah ada diskusi lain? Oh iya Kak Rik, ini saya boleh izin menanya nih. Oh, silahkan. Mungkin saya cerita dulu kali ya Oke, latar boleh. belakangnya. Nah, ini kan saya mulai tertarik dengan ekspor ini kan 3 bulan belakangan ini Mas Arif. Nah, jadi saya itu tertarik saya lihat dari YouTube bagaimana peluang-peluang ekspor yang ada gitu ya. Terutama pada awalnya saya tertarik dengan cerita-cerita tentang briket gitu. Oke. Nah, briket arak batok kelapa atau yang lain, briket batok kelapa. Nah, saya cari-cari, saya ikuti itu grup-grup di Facebook untuk soal-soal ekspor briket gitu ya. Nah, dari cerita-cerita di grup gitu ya, ternyata ada beberapa oknum yang membuat para supplier ini kesal gitu. Jadi cerita-cerita dari para supplier bahwa pada saat oknum-oknum yang mau belajar ekspor ini mendatangi pabrik mereka dengan ya mungkin kurang sopan santun lah atau apa, sehingga mereka menutup diri pabrik-pabrik ini atau supplier ini. Nah, itu membuat saya juga jadi agak wah, bagaimana nih cara masuk lagi ke mereka, padahal saya lihat supplier ini sangat berpotensial untuk saya ajak saya ingin sekali belajar ke mereka, tapi seakan-akan mereka udah menutup diri bahwa mereka pinginnya kalau pingin belajar ya atau pingin ekspor ya cari dulu bayarnya begitu kan. Baru datang lagi ke mereka. Nah ini kan jadi serba salah, sementara saya pingin belajar produk tapi saya belum punya buyer, tapi mereka udah menutup diri bahwa kita harus datang dengan membawa buyer. Nah ini kan jadi satu kesulitan bagi saya. Akhirnya saya beralih cari-cari produk-produk lain dan mulai masuk ke tertarik juga dengan lidi sawit atau lidi nipah dan lidi kelapa yang mungkin sekarang mulai banyak gitu ya. Nah, tapi rata-rata mereka sendiri pun sudah mulai ekspor langsung ini begitu. Nah, ini jadi kendala saya bagaimana caranya agar bisa masuk dan ke mereka dan mereka ternyata eksportir langsung. Kedua, bahwa saya mau menanyakan kira-kira seperti apa sih sistem pembayaran. Kita kan masuk baru belajar kan modalnya kecil, bahkan mungkin tidak punya modal sama sekali gitu. Nah, bagaimana sistem transaksinya kepada supplier? Apakah kita bisa menunggu pembayaran dari importir, baru kita bayarkan ke supplier, atau bagaimana itu Mas Ari? Itu dulu pertanyaan saya. Siap Mas. Jadi untuk yang pertama, bagaimana mengatasi ya supplier yang menutup diri gara-gara yang bukan ulah kita lah ya. Yang pertama, kalau memang udah ngeblok, benar-benar nggak bisa dinegosiasikan, karena bilang aja seperti ini, kita nggak mungkin approach buyer tanpa tahu detail produknya. Itu sama aja dengan kita bunuh diri masuk jurang. Kita nggak tahu detail produknya, kita nggak tahu spesifikasinya seperti apa, kita nggak tahu produksinya seperti apa, kita tawarin, kalau ditanya-tanya kan kita gelagapan. Nah, bilang aja ke supplier ya kurang lebih seperti itu, tapi dengan bahasa yang diperbaiki ya, Mas. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau memang udah benar-benar menutup diri, kita terpaksa harus cari beberapa supplier lain. Banyak kok beberapa supplier yang masih open dan juga mereka sangat welcome terhadap eksportir-eksportir yang mau belajar. Nah, itu memang butuh waktu dan juga butuh effort yang lumayan untuk kita mau mencari, mengunjungi, menghubungi si supplier tersebut. Nah, itu untuk solusi yang pertama. Nah, untuk solusi yang kedua,
bukan solusi sih, jawaban yang kedua, bagaimana metodologi pembayaran? Ini biasanya ditentukan dari si perusahaan suppliernya itu. Saya pernah transaksi dengan supplier yang dia term of payment-nya 100% di depan, pabrik besar di Sidoarjo. Pabriknya udah gede banget banget, tapi dia tetap kekeh minta 100% di depan. Ada juga yang kebanyakan pabrik biasanya dia minta DP. DP-nya itu berkisar 30 sampai 50% dan juga 50% sisanya setelah barang mau dikirim atau barang ready untuk shipment, ready to ship. Nah, ini juga tergantung dari negosiasi kita ke si supplier ini, negosiasi kita dengan supplier ini. Kalau misalkan dia minta 100% di depan, ya kita nego lah. Kalau bisa ya untung, kalau nggak bisa ya berarti kita harus melunasi 100% di depan ini. Nah, itu kita harus komunikasikan lagi ke buyer kita. Jadi, segala bentuk term of shipment yang udah kita negosiasikan dengan supplier, itu yang akan menjadi dasar term of shipment kita dengan buyer. Misal kita udah ngobrol nih ke pengepul lidi sawit ya, atau supplier lidi sawit, dia bilang, "Pak, perusahaan saya biasanya 50% DP, 50% setelah barang selesai." Oh, berarti 50-50 ini yang akan menjadi dasar term of payment kita ketika kita negosiasi dengan buyer. Kalau ditanya buyer, term of payment kita apa? Oh, seperti ini, 50-50. Kalau misalkan buyer nego, kita nego lagi ke si supplier dan juga seterusnya. Kalau supplier nggak bisa, ya udah kita nggak bisa. Itu untuk menyiasati modal yang minim ya. Bahkan kayak saya hampir atau hanya mengandalkan DP dari buyer. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk metodologi pembayarannya. Oke, terima kasih Mas. Oh, Ini juga selanjutnya lagi Mas. oke, Ini siap. soal ketatnya spek ya, ketatnya spek dari kira-kira celah-celah prestasi dari kita itu yang harus kita wanti-wanti atau kita waspada itu apa ya? Misalnya begini, kalau briket kan katanya kontennya harus 2% lah, tapi ternyata supplier kita kadang-kadang kan kita nggak bisa juga mengontrol dengan supplier kita ya. Iya. Ada barang-barang reject atau mungkin di 2,5% atau apa kontennya seperti itu, atau bahkan di beberapa produk lain yang, nah kira-kira yang harus kita waspadai dari sehingga kita tidak prestasi kepada buyer itu bagaimana ya Mas Ari? Oke. Yang pertama kalau cara saya ya ini bisa dikembangkan lagi atau menggunakan cara-cara lain ya, Pak. Yang pertama biasanya saya akan minta izin untuk kalau orderan dari saya minta izin untuk datang ke pabriknya tiap hari 9 to 5. Jadi sesuai dengan jam masuk dan jam pulang si pabrik tersebut. Jadi saya akan ngekos biasanya ya dulu saya akan ngekos di sekitar pabrik tersebut dan saya tiap pagi datang ke pabrik tersebut. Saya minta izin untuk apa-apa yang menjadi permintaan saya untuk dikabulkan karena saya merupakan perpanjangan tangan dari buyer. Kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh buyer, yang kena duluan saya, bukan pabrik kalian atau pabrik supplier ini. Nah, rata-rata biasanya supplier saya sih mengiyakan atau membolehkan saya untuk seperti itu. Jadi ya ada juga saya dibilang cerewet, nggak apa-apa, dibilang cerewet itu nggak apa-apa. Yang penting buyer nggak lari. Itu mau dibilang cerewet kah, mau dibilang apakah terserah, yang penting buyer nggak lari. Nah, kemudian setelah itu kita harus ada perjanjian paling tidak. Kalau dirasa diperlukan ya MOU ini.
Nah, nanti kita akan bahas juga di akhir template MOU yang biasa saya gunakan. Nah, MOU ini nanti poin-poin yang tercantum atau yang dinegosiasikan secara verbal itu dituliskan dalam pasal-pasal di MOU. Jadi, ketika ada suatu kesalahan atau suatu kesengajaan dari supplier untuk memproduksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita minta. Nah, kita sudah punya bukti perjanjian di mana dia harus bertanggung jawab. Nah, ini juga perjanjian ini tentu kalau memang dasarnya suppliernya nggak jujur, ya ini nggak bisa dijadikan pasti jujur suppliernya, nggak juga, karena di bisnis nggak ada yang pasti. Tapi ini bisa jadi pegangan atau bisa jadi sedikit membuat kita lebih tenang, lebih percaya lagi ke supplier ini, dan lain sebagainya. Nanti kalau ada apa-apa atau barang tidak sesuai dengan spesifikasi, berarti Anda siap ganti, contohnya seperti itu. Nah, nanti sebentar lagi lah kita akan bahas MOU ya, hampir lupa itu MOU, template MOU. Kurang lebih seperti itu ya, Pak. Siap, Mas Arik. Terima kasih banyak, Mas Arik. Oke, sama-sama. Ada lagi kah? Oke, kita bahas MOU dulu ya. Kalau emang belum ada nih dari